Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat hidayah sehingga kita diberikan kesehatan, lalu kita dapat untuk memberikan sedikit informasi tentang pondok pesantren kita ini. Salawat beserta salam kami hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah banyak berjuang susah payah untuk membawa kita ke jalan yang penuh terang benderang yang kita rasakan saat ini, dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Alhamdulillah, kami dari perwakilan daripada Yayasan Pondok Pesantren Haji Muhammad Nur, Kejorongan Limau Saring, Kecamatan Kota Balingka, Negari Parit, Kabupaten Pasaman Barat. Kami menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Kami menghimbau segenap saudara-saudari untuk bersama-sama kita beraktivasi dalam untuk membangun pondok pesantren Haji Muhammad Nur ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan untuk dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, faqala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahul azim. Lebih kurang yang artinya kita diperintahkan, banyak orang yang ingin beramal soleh ketika mereka telah meninggal dunia. Maka kita dikasihkan Allah SWT kesempatan untuk hidup, bagaimana hidup ini mampu bermanfaat bagi umat. Dan beginilah keadaan musola Jabal Ulum Pondok Pesantren Haji Muhammad Nur. Saat ini pondok pesantren kita ini dalam renovasi. Jadi untuk itu kita membutuhkan dana yang lumayan besar untuk membangun pondok pesantren kita ini. Dan sekaligus untuk membangun musola yang masih di dalam renovasi. Seperti atapnya belum ada, lalu lantainya belum selesai, sehingga masih banyak yang perlu dibutuhkan untuk pembangunan musolah Jabal Ulum. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama melihat bagaimana kondisi musolah kita di dalamnya. Oke, baiklah, beginilah kita telah sampai ke dalam musolah ini. Kita melihat-lihat, beginilah keadaan musolah Jabal Ulum Pondok Pesantren Haji Muhammad Nur. Ini saya mau bertanya sedikit kepada Bapak pendiri penerus daripada pondok pesantren ini. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan ini? Ini kira-kira yang kita butuhkan untuk saat ini, kayu sudah ditanyakan sama Pak Tukang, Ya. dibilangnya kayu sekitar 3 kubik. Ya. Harganya sudah ditanyakan ke tempat orang yang menjual kayu. Ya. Kayunya kayu bagus, kayu kapur ataupun benio. Ya. Harganya sekitar 3.500.000 1 kubik. Ya.
Jadi diperkirakan untuk kayu aja kita butuh dana sebanyak 10.500.000. Ya. Dan atapnya ini sebanyak 11 kodi. Ya. Kita rencanakan dari awal kita mau bikin atapnya yang pakai warna seng biru. Oh iya. Yang harganya sudah kita dapat 2 kodi dari sumbangan masyarakat Ya. atau donatur kita. Ya. Harganya kira-kira 1.550.000 satu kodi. Ya. Jadi beserta upah tukang, beli atap, beli kayu, kita ini diperlukan dana sekitar 50 juta supaya bisa nanti kita tempati sementara walaupun belum selesai. Tapi insya Allah kalau sudah di atap, kita sudah bisa sholat berjemaah kembali di musola kita ini. Nah, ada sedikit pertanyaan lagi masalah ini apa ini? Sekarang ini kamar mandi. Ya, ini Ya. alhamdulillah pada tahun 2020 Ya. kita dapat bantuan Ya. dari namanya ACT, komunitas juga kan. Ya. Ini wakaf dari salah seorang hamba Allah juga kan. Ya. Nah, jadi kita diberikan kepada pondok pesantren ini 2 unit tempat berwuduk. Ya. Jadi ada WC Ya. 2 buah, Ya. ada keran di luar ini. Karena kalau anak-anak kita sholat di masjid, di musola kita ini nggak turun lagi ke bawah mau pergi berwuduk. Ya. Sudah ada tempat berwuduk di depan masjid ini. Jadi ini alhamdulillah kita dapat 2 unit. Ya. Sudah bisa dimanfaatkan untuk anak-anak santri kita. Ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat-lihat situasi pondok anak-anak kita. Ini seperti inilah bubuk derita anak-anak kita untuk menuntut ilmu, santri yang laki-laki. Jadi pondoknya atap daun, atap rumbia. Jadi ya satu kamar ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Itu tergantung kondisi pondoknya. Ini sudah kita bikin pondoknya sebanyak 12 pintu kan? 12 pintu. Inilah santri kita laki-laki. Nanti kalau kita sudah ada punya biaya, mungkin kita rubah caranya, mungkin kita buat pula asrama kan. Tapi untuk sementara ini hanya pondok baru yang bisa kita buat. Ini pun pondok gratis. Ini kan membuat pondok ini impak atau swadaya dari masyarakat kita. Ada yang ngasih papan, ada yang ngasih atap. Kita kerjakan secara gotong royong di sini dengan pengurus-pengurus yang lain. Kita bikin pondok, kita bikin lampu. Jadi anak-anak kita dipungut hanya biaya lampu saja. Sekitar 10.000 satu bulan untuk uang lampu. Pondoknya gratis. Anak-anak di sini tidak bayar SPP, tidak dipungut uang pendaftaran, uang pembangunan pun dibebaskan. Yang penting mau menuntut ilmu di tempat pondok pesantren ini. Ya. Ya, beginilah keadaannya di dalam. Tempat anak-anak kita menuntut ilmu agama demi menuju ridho ya Allah. Kita baru dapat bantuan dari Bapak Zulkarnaini Said. Ya. Dam sepanjang 35 meter untuk penguatan tebing di pinggir sungai kita ini. Alhamdulillah sudah kita terima bantuannya, sudah selesai dikerjakan. Seperti inilah tempat mandi santri yang laki-lakinya. Ya. Kalau yang perempuan ada kamar mandi di asrama. Ya. Oke, lanjut lagi. Inilah tempat mandi anak-anak kita, santri yang laki-laki. Ini anak-anak kita lagi libur. Insya Allah sekolahnya tanggal 10 Juli bersama dengan siswa-siswi barunya. Di situ kita mulai sekolah kembali tanggal 10 Juli. Oke. Sahabat saudaraku semua, kita menuju asrama perempuan. Ya. Masuk. Oke. Seperti inilah keadaannya
ruangan asrama putri. Iya. Ini tempat mereka belajar malam. Nah, ini ada meja kan. Iya. Nah, di sini mereka belajar tajwid, belajar takfis. Nah, di sini tempatnya yang perempuan. Iya. Yang laki-laki di musola, Iya. di musola pengganti sementara di kantor. Nah, yang siswa perempuan, santriwatinya di sini. Sebetulnya kurang layak lah, tapi Iya, tapi bagaimana? Bagaimana? Kita merasakan ini sudah cukup layak. Iya. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, mungkin dikatakan ini tidak layak. Iya. Tapi bagi kita, karena inilah keadaan kita bersyukur saja kan. Iya. Nah, sepertinya kita pun tidak menginginkan tempat anak kita ini seperti ini. Mau tempat yang layak kan. Tapi kiranya mohon bantuan dari alumni-alumni ataupun donatur yang sudah ada atau yang baru ini melihat situasi pondok pesantren kita, mohon kiranya bisa dibantu karena kami sangat banyak membutuhkan dana untuk pondok pesantren ini. Yang pertama itu musola kita, yang kedua ini asrama putri kita ini. jadi Pak, tempat pendiaman santriwati di mana? Ini di tengah ada lagi. Ayo. Ini kan 3 ruangan. Ya. Ini tempat belajar malam, Oh. yang di tengah tempat tidur, yang paling ujung dapur umumnya, Oke. tempat masak. Kita lanjut. Di sinilah anak-anak kita ditempatkan kan. Ya. Ada 5 orang satu tempat tidur karena yang besar tempat tidurnya kan. Iya. Dikasih kasur santai, dinyalakan lampu. Di sinilah mereka. Sangat sederhana sekali kan. Iya. Nah, ini ada lagi tempat tidur satu lagi kan. Oh, memang udah parah ya. Ini enselnya lepas kan. Oh, besok perbaiki Pak. Besok diperbaiki lagi kan. Maklumlah anak-anak kan. Iya. Kadang-kadang apa namanya itu? Iya. Kadang bercanda-canda. Bercanda lah kan. Jadi tertarik pintu ini lepas enselnya ini kan. Iya. Tapi besok kita perbaiki. Ini kalau dilihat lotengnya ya udah parah ini kalau Iya, hujan. kalau hujan kadang ada yang bocor kan. Iya. Tapi walaupun bocor, anak-anak kita tidak menyurutkan semangatnya untuk belajar di pondok pesantren kita ini. Iya. Karena orang tuanya sebagian ada juga yang sekolah di sini dulu, alumni sini juga. Iya. Anaknya sudah disekolahkan pula di sini. Nah, jadi anaknya diceritakan oleh orang tuanya, kami dulu nggak sampai seperti itu. Iya. Lebih parah dari itu. Itu nak udah bagus nak. Situ aja kau sekolah. Nggak apa-apa itu. Cuman seperti rumah bambu ya. Waktu ibu dulu sekolah di situ nggak kayak gitu, lebih parah kayak asramanya tak daun, lantai tanah pada tahun 94 itu. Jadi anak itu udah bagus tempat anak itu. Jadi kalau dulu Pak dapur-dapur tempat makan anak itu di pondok sendiri? Enggak, itu paling ujung. Ada satu lagi tempat masak, dapur umumnya. Kalau dulu di pondok ya? Masak sendiri. Pondoknya dibikin dapur. Iya. Dia anak itu masak sendiri. Ya, Kalau sekarang sudah ada ibu pembinanya, jadi ibu pembinanya yang masak. Ini udah ada kamar mandi? Ini kamar mandi. Oh, tempat santriwati ya? Karena anak-anak libur, airnya dikosongkan. Iya. Biar airnya nggak bau nanti kalau anak-anak datang lagi ke sekolah kan. Iya. Jadi kita kosongkan kolamnya. Ini ada WC kan. Tempat perempuan. Iya. Oke, kita lanjut ke dapur, Pak. Yuk. Yang perempuan, Iya. santriwatinya. Ini di tengah ini. Iya. Asrama putri. Lanjut, kita langsung saja ke dapur umumnya. Iya. Ini dapurnya. Ada kompor gas 2 buah. Ini ada meja makan anak karena anak kita gantian makannya kan. Karena meja kita nggak cukup meja makan kita. Jadi yang anak santri laki-laki dulu makan. Baru habis itu selesai baru diganti dengan santri yang putri. Jadi mereka jam
7.30 masuk lokal, belajar semua kan. Jadi begini Pak keadaan kompornya ya. Iya, seperti inilah. Ini kompor ada 2 buah kan. Iya. Tempat masak ya. Beginilah dapur anak-anak. Tapi ini anak-anak lagi libur. Seperti inilah keadaannya. Nah, ini apa? Tempat mencuci alat-alat piring ya. masak, kan? Piring apa semuanya kan? Iya. Ember ada di sini. Ini tempat nyuci piring. Iya. Ini sebagian kalau ada meja-meja yang rusak, kita taruh di sini kan. Oh, iya. Nah, inilah contohnya kan. Mm-mm. Jadi yang rusak nggak terpakai lagi, kita taruh di sini. Oh, sini ya. Iya. Karena nggak bisa lagi diperbaiki kan. Iya. Ya tergantung biaya itu Pak. Iya, jadi nanti mudah-mudahan ada yang bisa membantu mobiler, meja, kursi untuk meja makan di sini kan. Iya. Kami terima dengan Berlapang dada, bermurah hati lah kiranya kaum muslimin kaum muslimat yang sudah melihat video kita ini. Apalagi alumni yang sudah pernah sekolah di sini kan. Iya. Kalau udah ada rezeki diberikan oleh Allah SWT, marilah sama-sama kita bantu pondok pesantren kita ini. Kalau kali nenek masuk ke dalamnya. Oh ini lokalnya Pak. Ya inilah lokal kita 3 lokal. Ini kelas berapa? Ini kelas 7 ini. Oh Yang tengah 8, yang paling ujung kelas 9. iya. Nah ini yang kelas 7-nya kan. Jadi lokal ini kita bangun dengan swadaya masyarakat mulai dari tahun 2014. Alhamdulillah bisa dipakai pada tahun 2017. Sudah bisa kita pakai. Dari 2017 sampai saat ini, disinilah anak-anak kita belajar. Tapi ini belum ada apanya, plafon atau pagungnya kan, belum ada, panas di dalam kan. Tapi karena suasana di kota santri asik, nggak terasa panasnya kan. Iya. Karena kita anak-anak kita sering menampilkan lagu-lagu kasidah, suasana di kota santri asik, senang sekali. Iya. Jadi walaupun bagaimana trik yang panas, anak-anak kita tidak merasakan itu. Sejuk katanya. Iya. Bagaimana anak panas? Enggak Bu. Sejuk di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Beginilah suasana tempat saya mengajar di Pondok Pesantren Haji Muhammad Nur. Karena musola kita belum selesai, maka anak-anak sementara untuk melaksanakan kegiatan sholat berjemaah, yaitu sholat fardu 5 waktu. Sementara kita melaksanakan sholat berjemaah di samping kantor. Ini adalah sebuah ruangan yang kosong. Dulunya di sini tempat belajarnya anak-anak sekolah, karena sudah dibangun di sudut sana tempat yang baru, sehingga anak-anak pindah ke sana untuk belajar. Di sinilah anak-anak untuk belajar malam, yaitu belajar Quran, belajar tajwid, lalu sekalian menghafal Quran. Insyaallah, alhamdulillah selama saya di sini mengajar selama lebih kurang 1 bulan. Alhamdulillah anak-anak kita banyak perkembangan mengajar di sini, belajar di sini, banyak perkembangan hafalan mereka. Alhamdulillah mereka belajar fikih,
belajar hadis, dan belajar Quran. Yang khusus sekali adalah Quran. Di sini kita mengajarkan anak-anak, yaitu santri laki-laki dan santriwati, bersama-sama di sini belajar Al-Quran. Alhamdulillah, tempat yang sederhana ini mudah-mudahan menjadi tempat di mana anak-anak kita senantiasa bersemangat untuk membaca Al-Quran sehingga menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya, sehingga akan membawa kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berbincang-bincang dengan Bapak penerus Yayasan Pondok Pesantren Haji Muhammad Nur. Ada sedikit yang didirikan oleh siapa namanya Pak pendiri ini? Orang tua saya sendiri, Nasrul Khalifah Muda. Syekh Nasrul Khalifah Muda. Baiklah, saya ingin bertanya awal mula dan sejarah Pondok Pesantren ini berdiri. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak mengetahui dari awal bagaimana Pondok Pesantren ini berdirinya? Insyaallah. Alhamdulillah, Ya. insyaallah bisa saya jawab pertanyaan Bapak. Ya. Ini dulu awal berdirinya Pondok Pesantren ini, orang tua saya guru atau Ya. anak murid dari Syekh Haji Muhammad Nur Oh, ya di Pak. tempat tersulukan Iya. yang ada di Mangkumang Datar. Iya. Tempat Syekh Haji Muhammad Nur itu. Jadi dia berguru di situ lebih kurang 2 tahun kan. Ya. Jadi setelah berguru di situ, suluknya sudah tamat, Ya. sudah diberikan ijazah, masuk tarikoh kan. Iya. Di masjid atau tempat persulukan yang ada di Mangkumang Datar, Iya. daerah Pasaman, di Pasaman Barat. Pasaman Timur. Timur. Jadi alhamdulillah orang tua saya mau pamit. Ya. Buya katakan Syekh Haji Muhammad Nur, bikinlah pesantren, Ya. bikinlah sekolah kan. Ya. Gimana Buya? Saya nggak punya tanah di kampung, Ya. cuma rumah yang ada di kampung. Ya. Tanah walaupun ada agak jauh dari kampung. Ya. Nggak apa-apa, kata Syekh Haji Muhammad Nur. Ya. Dirikan saja, asal kau mau, insya Allah nanti Ya. muridnya datang itu. Ya. Yang penting buat dulu sekolahnya. Hmm. Karena dia punya niat baik, Kemauan ya. kemauan, Ya. semangat tinggi. Alhamdulillah pada tahun 92 Ya. bikin MDA di sini, Ya. di tempat kantor yang kita tempati ini. Oh, ini yang pertama. Itu awalnya. MDA 2 lokal, Ya. berlantai tanah, Ya. dinding papan, Ya. atap rumbia, Ya. atap daun, sebanyak 2000 lembar atapnya waktu itu. Ya. Mulailah belajar MDA di situ awalnya Ya. dengan gurunya yaitu Pak Ibnu Hasan dari Ujung Gading, Ya. Mama Henry dari Sontang waktu itu guru MDA-nya. Ya. Alhamdulillah muridnya waktu itu pada tahun 92 Ya. 80 orang Oh. muridnya dari Batang Lapu tergabung dengan kampung kita di Mausaren ini. Ya. MDA itu 2 lokal saja. Ya. Muridnya mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Ya. Itu siswanya. Pada tahun 92 juga Ya. waktu pembuatan jambatan di Air Raji, Ya. pas itu ada barak tempat bekerja orang yang mengerjakan jambatan. Ya. Jadi pas kita bikin pondok pesantren, sudah ada pendasi waktu itu. Ya. Pas jambatan selesai pada tahun 93, Ya. dimintalah barak tempat orang itu bekerja Ya. di Air Raji. Ya. Lalu bosnya atau kepalanya memberikan, Ya. silahkan Pak, ambil Pak, bagus itu Pak. Bapak mau, saya mendukung program Bapak ini. Ya. Bapak mau bikin sekolah pesantren Ya. di kampung Bapak. Silahkan ambil Pak. Bagaimana caranya? Bapak buka sendiri, Ya. bawa tukang, dibawa sama mobil ke sini. Ya. Waktu itu 3 mobil, Ya. kayunya semua, papan, pokoknya semuanya lah, seng, dibongkar semua, dipasang lagi di pondok pesantren ini. Ya. Jadi pada tahun 93 sudah selesai lokalnya untuk buka sanawiyah. Ya. Jadi
waktu itu sudah dapat 2 lokal. Setahun kemudian pada tahun 94-nya dapat nambahnya lagi 1 lokal lagi menjadi 3 lokal beserta kantornya waktu itu berukuran 4x4. Jadi selesai pembangunan untuk lokal yang 3. Situlah awalnya pada tahun 94 itu kita menerima siswa-siswi MTS itu sampai saat ini. Jadi sedikit pertanyaan. Kan pondok pesantren kan banyak bisa dibuat namanya. iya. Kenapa harus memakai nama Syekh Haji Muhammad Nur? Karena orang tua kita itu rasa hormatnya kepada gurunya, Takjub namanya. ya itu Takjub. makanya nggak dia bikin nama orang tuanya, nggak dibikin nama ibunya, Atau nama dia sendiri langsung atau nama dia sendiri. Dia langsung bikin nama gurunya. Tuan gurunya. Tuan gurunya mengizinkan. Lalu anak-anak Tuan Syekh itu yang 3 orang memberikan surat pernyataan bahwasanya bagaimanapun nanti pesantren ini dibuat, mereka tidak akan menuntut karena nama orang tua mereka yang kita pakai kan sebagai merek sekolah kita ini. Ada anaknya 3 orang yang kira-kira namanya yang saya tahu, yang satu Samir Nur, yang kedua Daud Nur, yang ketiga Irfai Nur. Memberikan surat pernyataan kepada orang tua saya Nasrul Pahmudo, mereka tidak akan menuntut apapun nanti yang terjadi di pondok pesantren ini. Mereka sudah ikhlas karena sudah lama bergaul di tempat persulukan di Mangkumang Datar, sudah merasa saudara, tidak lagi merasa teman, bukan cuma teman. Mereka sudah merasa bersaudara, sudah dekat kan. Begitu kira-kira Pak ceritanya. Jadi ini berarti berdiri tahun 92 MDA kan? MDA 93 berubah menjadi sanawiyah. Baru kita bikin tingkat sanawiyahnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kira-kira saya kan di sini kan mengajar di sini kan baru 1 bulan kurang lebih. Jadi saya mau bertanya, udah berapa siswa-siswi yang kira-kira yang udah tamat dari pesantren ini? Kalau itu saya rasa secara detail kita kan nggak bisa menghitungnya karena sudah lama kan. Ini kan boleh dikatakan sudah 30 tahun. Tapi saya rasa secara dari awal sampai saat ini mungkin sudah lebih dari 1.000 orang yang pernah bersekolah di sini. Tapi sudah tamat ya. Tapi kadang-kadang karena situasi, karena kemampuan, ada juga mungkin barangkali beberapa orang yang tidak tamat sampai kelas 2 saja di sini. Mungkin setahun 2 tahun dia berhenti, nggak melanjutkan sekolah lagi. Tapi alhamdulillah tidak terhitung sampai persennya. Mungkin lebih kurang 2% yang seperti itu karena keadaan kan. Karena dulu di sini anak-anak bawa beras sendiri, masak sendiri. Santri laki-laki, santri perempuan bawa bekal ke sini. Tapi tetap gratis. Uang pembangunan kita bebaskan, SPP tidak kita pungut, uang pendaftaran pun gratis. Waktu itu hanya membeli kitab, beli buku kan. Itulah dari anak kita yang ditanggung oleh orang tuanya. Oke pemirsa, saudara beriman dimanapun berada, sudah kita dengarkan bersama-sama bahwasanya pondok pesantren Haji Muhammad Nur diambil dari kata seorang syekh besar, yaitu seorang mursyid Tarekat Naqsabandi mempunyai seorang murid. Itulah murid dialah yang membangun pondok pesantren ini, dibangun oleh pada tahun 1992 sampai saat ini kira-kira sekitar 30 tahunan lebih kurang 30 tahun telah berdiri pondok pesantren ini. Ya, mudah-mudahan dengan perjuangan dan perjuangan orang-orang yang dahulu dan kita sekarang meneruskan perjuangan mereka, mudah-mudahan dikasih Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk bagaimana anak-anak kita bisa belajar di pondok pesantren ini, kita senantiasa mengabdi di jalan Allah SWT ini, apapun caranya, tetap kita berusaha untuk bisa anak-anak kita tetap belajar di pondok pesantren ini. Kami berharap dari bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga
terbuka hatinya untuk memberikan banyak atau sedikitnya rezeki yang telah Allah titipkan, yang telah dititipkan Allah kepada bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Marilah kita bersama-sama menyokong dan mendukung untuk pembangunan pondok pesantren ini agar senantiasa bisa berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh umat. Oke, terima kasih. Untuk apabila bapak-bapak, ibu-ibu ada ke lapangan dan ada rezeki yang berlebih atau ke lapangan hidup, bapak ibu boleh mengirim bantuan ke nomor rekening kami, yaitu BRI, yang akan kami cantumkan di akhir video nanti. Dan sekalian untuk ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak boleh hubungi nomor handphone yang tertera di akhir video. Mungkin terima kasih. Mungkin yang itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hilaf, banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.